tim nasional Indonesia mendapatkan berkah dari perhelatan besar sekelas Piala Asia. Pasalnya, beberapa pemain muda skuad Garuda mulai dilirik oleh sejumlah klub raksasa Asia. Selain itu, para punggawa merah putih juga mendapatkan pujian dari berbagai media dan pengamat sepak bola asing. Cetak Gol coba merangkum berkah pemain tim nasional Indonesia yang diincar oleh klub luar negeri sebagai berikut. Pratama Arhan mendapatkan klub baru. Pratama Arhan menjadi salah satu pemain yang banyak dibicarakan pada Piala Asia 2023. Di tengah perhelatan, pemain 22 tahun ini resmi bergabung ke Suwon FC dengan status bebas transfer. Dengan transfer ini, Arhan bakal tampil dalam kompetisi teratas Korea Selatan yakni K-League One. Sebelum bergabung ke Suwon FC, sang pemain dirumorkan banyak diincar klub lain. Kabar ini dibenarkan langsung oleh Dusan Bogdanovic selaku agen dari Pratama Arhan. Agen pemain asal Serbia ini menyebut kalau Arhan diminati oleh berbagai klub dari wilayah Asia. Bogdanovic memuji sang pemain yang punya etos kerja dan talenta besar untuk terus berkembang. Faktor ini membuat sang pelatih Kim Un-jung tertarik untuk merekrut mantan pemain PSIS ini. Kabarnya dia sudah memantau sang pemain sejak masih membela tim nasional Indonesia di level junior. Kim Un-jung menilai kalau Arhan punya atribut bagus dalam memberikan umpan dan mendribel bola. Mantan pelatih Korea Selatan U20 ini juga takjub dengan lemparan ke dalam milik Pratama Arhan. Pengalaman impresif sang pemain bersama skuad Garuda juga disorot positif oleh Suwon FC. Sejauh ini Arhan sudah mencatatkan 38 penampilan dengan catatan 3 gol di tim nasional Indonesia senior. Kepindahan Arhan ke Suwon FC juga langsung bikin heboh netizen tanah air. Banyak netizen Indonesia yang langsung membanjiri Instagram Suwon FC dengan komentar positif. Jumlah pengikut Instagram Suwon FC juga melonjak drastis hingga 128.000 pengikut. Padahal klub asal kota Suwon ini hanya punya 70.000 pengikut sebelum menggait Pratama Arhan. Namun netizen Indonesia berharap sang pemain juga bakal diberikan banyak kesempatan bermain. Pasalnya kualitas Arhan kurang dimaksimalkan saat masih berseragam Tokyo Verdy. Banyak netizen yang menilai sang pemain hanya dimanfaatkan oleh Tokyo Verdy untuk menarik followers. Yaakob Sayuri diincar klub Thailand. Performa brilian juga ditampilkan oleh Yaakob Sayuri di gelaran Piala Asia 2023. Pemain PSM Makassar ini dipuji habis-habisan berkat kiprah apiknya saat menghadapi timnas Irak. Performa moncer dari Sayuri juga disorot oleh Roni Pangenaman selaku pundit lokal. Bung Ropan memuji dribble dan juga umpan cantik sang pemain di laga kontra timnas Irak. Umpan cantik Sayuri mampu dituntaskan dengan baik oleh Marcelino Ferdinand dan berbuah gol. Bahkan asis tersebut disamakan dengan asis dari Federico Valverde ke Vinicius Junior di laga final Liga Champions 2022. AFC memuji tinggi Sayuri sebagai pemain yang layak dilabeli sebagai world class assist. Sayuri pun dikabarkan menjadi incaran dari klub asal Thailand. Namun masih belum diketahui secara pasti identitas klub yang akan menggait Sayuri. Sementara kontrak Sayuri bersama PSM Makassar juga bakal usai di akhir musim ini. Dengan situasi ini, sang pemain bisa hengkang dari skuad Jukueja jika ada tawaran yang cocok. Dilansir dari Transfer Market, Sayuri punya valuasi transfer senilai 4,78 miliar rupiah. Nilai transfer sang pemain terus melonjak sejak tampil apik di Piala Asia 2023. Padahal sebelumnya Sayuri hanya punya bandrol sebesar 3,91 miliar rupiah pada bulan Agustus 2023. Akan tetapi klub asal Thailand juga diwajibkan menggait saudara kembar Sayuri yang bernama Yance Sayuri. Pasalnya kedua pemain ini harus bermain sepaket dalam satu klub yang sama. Rumor itu diungkapkan langsung oleh Yance Sayuri lewat kanal YouTube Sport 77. Dia bilang jika keduanya nggak bisa dibeli terpisah karena harus selalu ditandemkan satu sama lain. Rizky Ridho diincar klub Thailand. Selain Yaakob Sayuri, Rizky Ridho juga menjadi salah satu pemain yang paling menonjol di Piala Asia 2023. Aksi hebatnya ditunjukkan pada laga pembuka menghadapi Irak.
Meski mengalami kekalahan, Rizky Ridho dinilai bermain cukup tangguh walaupun kalah dalam postur tubuh. Salah satu momen hebatnya terjadi saat dirinya memberikan umpan terobosan ke Marcelino Ferdinand. Sayangnya passing cantiknya gagal dimaksimalkan dengan baik oleh Marcelino. Namun momen ini berhasil membuat beberapa pundit kagum kepada Rizky Ridho. Salah satunya adalah Justinus Laksana yang menyebut sang pemain punya visi misi yang sangat bagus. Performa impresif dari Rizky Ridho membuat dirinya diincar oleh klub asal Thailand. Rumor tersebut langsung disampaikan oleh akun sosial media Twitter IDN_abroad. Sebagai informasi, klub-klub Thailand saat ini memang sedang menyiapkan skuad untuk musim baru. Akan tetapi akun tersebut menuliskan kalau kabar ini masih hanya sebatas rumor saja. Menurut kabar, belum ada tawaran resmi yang datang menghampiri Rizky Ridho dalam waktu dekat. Seandainya terrealisasi, maka Persija Jakarta tentunya akan kehilangan sosok Rizky Ridho. Pemain kelahiran Surabaya ini menjadi andalan Thomas Doll di posisi bek tengah. Marcelino Ferdinand dipuji media asing. Nama Marcelino Ferdinand menjadi pusat perhatian media setelah menjalani performa impresif di Piala Asia. Pemain kelahiran Jakarta ini berhasil melesakkan 1 gol di laga pembuka kontra Irak. Gol tersebut sekaligus membuatnya masuk dalam jajaran pemain termuda yang berhasil mencetak gol di Piala Asia. Selain itu, Marcelino juga meraih rating tertinggi dari para pemain Indonesia yang lain. Pemain berusia 19 tahun ini mendapatkan rating 7,5 dari media 90 Min. Nggak heran kalau beberapa media asing memberikan pujian kepada gelandang serang dari KMSK Deinze tersebut. Pujian ini datang dari media ternama asal Amerika Serikat yakni ESPN. Media tersebut menuliskan kalau Indonesia nggak perlu khawatir atas kekalahan atas Irak. Menurut ESPN, para punggawa Garuda saat ini punya masa depan yang cemerlang. Marcelino juga dinilai pantas bermain di perhelatan terbesar benua Asia tersebut. Pelatih Vietnam yakni Philippe Troussier terkesan dengan permainan Marcelino. Pelatih asal Prancis ini mengatakan Marcelino akan bisa merepotkan anak asuhnya. Benar saja, di laga menghadapi Vietnam, Marcelino menjadi momok menakutkan lini pertahanan Vietnam. Dirinya sempat melakukan aksi hebat dengan soloran cantik di lini pertahanan. Momen ini banyak membuat netizen kagum karena mirip dengan aksi yang pernah dilakukan oleh Gareth Bale. Dipuji media asing karena jadi skuad termuda. Banyaknya pemain yang diincar klub luar negeri membuat masa depan tim nasional Indonesia cukup cerah. Skuad Garuda menjadi pusat perhatian setelah percaya diri dengan para pemain muda. Pasukan Sintayong menjadi tim termuda di Piala Asia dengan rata-rata usia 23,8 tahun. Selain timnas Indonesia, Tajikistan juga menjadi tim termuda kedua dengan rata-rata usia 24,99 tahun. Jurnalis kenamaan Asia bernama Ryan Walters memuji kejelian timnas Indonesia. Lewat akun sosial media X, Walters menyebut kalau skuad Garuda akan punya masa depan yang cerah. Presiden Joko Widodo juga memuji timnas Indonesia yang punya komposisi skuad muda. Pejabat kelahiran Surakarta ini menyebut pemain muda akan sangat penting untuk jangka panjang. Kepercayaan yang diberikan oleh Sintayong mampu dibayar tuntas lewat performa impresif dari para pemain muda. Gabriel Tan menyoroti kemenangan Indonesia menghadapi Vietnam. Wartawan ESPN ini mengatakan para pemain muda Garuda telah menunjukkan permainan dewasa. Gabriel Tan menambahkan timnas Indonesia semakin berkembang di bawah asuhan Sintayong. Dirinya juga menyoroti Marcelino Ferdinand yang bermain cukup berani untuk menyerang. Sintayong juga memuji para pemain mudanya yang bisa mengendalikan situasi di atas lapangan. Itulah ulasan berkah pemain timnas Indonesia di perhelatan Piala Asia 2023. Bagaimana pendapatmu? Apakah para pemain muda timnas Indonesia akan bergabung ke salah satu klub Eropa ataupun klub-klub di Asia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.